Gelandang Real Madrid Luka Modric memberikan pujian kepada Karim Benzema. Ia menilai sang striker akhirnya mendapatkan pengakuan yang selama ini layak ia terima. Musim ini Benzema benar-benar menjadi sosok pembeda bagi Real Madrid. Ia mencetak 21 gol di La Liga dan memastikan Los Blancos menjadi kampiun La Liga musim ini. Modric merasa lega melihat Benzema yang kini banjir pujian dari berbagai pihak. Modric menilai bahwa Benzema adalah sosok yang krusial bagi Real Madrid. Ia menyebut sang striker sudah membuktikan bahwa ia adalah salah satu striker terbaik dunia saat ini. Federasi Sepak Bola Prancis memuji performa Karim Benzema yang membawa Real Madrid juara Liga Spanyol. Tapi sayangnya kesempatan masuk timnas Prancis sudah tertutup. Benzema tampil luar biasa musim ini dengan mencetak 26 gol dan 11 assist dari 47 penampilan di seluruh kompetisi. Lewat performa apik ini, Benzema sebenarnya bisa saja dipanggil ke timnas Perancis lagi setelah 5 tahun absen. Apalagi Presiden Federasi Sepak Bola Perancis, Noël Le Graët, secara terang-terangan memuji kualitas Benzema musim ini. Tapi sayangnya pintu timnas Perancis sudah tidak terbuka lagi bagi Benzema. Terlebih pelatih Perancis Didier Deschamps tidak menyukai Benzema usai skandal pemerasan video seks yang melibatkan Mathieu Valbuena pada tahun 2015. Dia tampil luar biasa bersama Real Madrid. Saya sudah memberi selamat kepada Zidane yang merupakan pelatihnya. Dia adalah salah satu pemain terbaik saat ini. Dia tampil luar biasa selama semusim ini, ujar Le Graët seperti dikutip dari Sportskida. Sergio Ramos jadi pemain kunci Real Madrid dalam meraih gelar juara La Liga Spanyol musim ini. Ramos memang pemain yang selalu lapar untuk mendapatkan gelar. Hal itu dijabarkan oleh gelandang Real Madrid Luka Modric. 8 tahun sudah Modric berseragam Los Blancos. Dirinya sudah mengenal Sergio Ramos luar dalam. Artinya tak cuma di lapangan tetapi juga kepribadiannya sehari-hari. Khusus soal sepak bola, Luka Modric mengaku bahwa Sergio Ramos adalah pemain yang sangat kompetitif. Ramos hanya mau menjadi yang terbaik dan mempersembahkan gelar juara untuk timnya Real Madrid. Musim ini pun begitu spesial untuk Sergio Ramos. Dia memecahkan rekor 15 tahun lamanya untuk menjadi bek tersubur dalam semusim di Liga Spanyol. Melansir dari Marca, kapten Real Madrid itu kini tercatat sebagai pemain bertahan yang paling banyak mencetak gol dalam semusim kompetisi di abad ke-21. Ramos mampu mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh mantan bek Getafe Mariano Pernia yang membukukan 10 gol di Liga Spanyol musim 2005-2006. Sergio Ramos juga sudah mencetak 100 gol di level klub. Rinciannya 97 gol bersama Madrid dan 3 gol kala masih berseragam Sevilla. Masih laparkah Sergio Ramos? Toni Kroos diledek oleh seorang fans di media sosial. Tak pakai bawa perasaan alias baper, Kroos menjawab ledekan itu dengan kalimat berkelas. Seorang netizen di Twitter menilai gelandang Real Madrid itu sebagai pemain yang overrated alias dinilai kelewat tinggi. Ledekan itu dilontarkan oleh netizen tersebut dalam reply posting akun Twitter Real Madrid yang berbahasa Inggris. Posting itu menyebut Toni Kroos sebagai seorang maestro lini tengah bersama-sama Luka Modric dan Casemiro. Toni Kroos justru memberikan balasan santai kepada supporter yang meledeknya tersebut. Iya, aku memang pemain overrated, tapi jangan bilang siapa-siapa, balas Toni Kroos. Casemiro, dirinya bukanlah pemain bintang, tapi bagi Real Madrid dan pelatihnya Zinedine Zidane, Casemiro adalah pemain yang tak tergantikan. Marca menulis, Casemiro diboyong Real Madrid dari FC Porto di tahun 2015. Awalnya Casemiro belum menjadi pilihan utama. Pemain asal Brazil tersebut pun ingin buru-buru tampil, tapi Zidane memintanya bersabar. Sabarlah Casemiro, begitu kamu bermain kamu tidak akan tergantikan, kata Zinedine Zidane. Benar saja Zidane memoles Casemiro dengan maksimal di sesi latihan dan pelan-pelan memberikannya jam terbang. Seiring berjalan waktu, dirinya akhirnya masuk dalam barisan lini tengah bersama Luka Modric dan Toni Kroos. Pemain Real Madrid Gareth Bale disarankan untuk berbicara sendiri dengan pihak klub terkait masa depannya di Los Blancos. Selama ini Gareth Bale selalu bungkam jika membahas masa depannya. Bale lebih memilih sang agen Jonathan Barnett yang mengurus segala hal terkait dengan masa depannya. Mantan pelatih Madrid John Toshek merasa Bale tidak semestinya seperti itu. Toshek menilai Bale seharusnya mengurus sendiri berbagai hal yang menyangkut masa depannya. Oleh sebab itu Toshek menyarankan Bale untuk mengadakan pembicaraan dengan Real Madrid guna membahas masa depannya. Zinedine Zidane dilaporkan masih akan menjadi nahkoda Real Madrid untuk menghadapi kompetisi musim depan.
Masa depan pelatih 48 tahun itu sempat menjadi perbincangan. Hal ini tersirat dari ucapannya kepada media usai mengantarkan Al Real menjadi juara. Ketika memberi pernyataan kepada media, Zidane melontarkan ucapan yang memberi sinyal kepindahan dari Real Madrid. Namun hal itu terbantahkan dalam sebuah diskusi di akhir musim antara presiden klub Florentino Perez dan Zinedine Zidane. Marca melaporkan dalam diskusi itu kesepakatan tercapai antara keduanya yang menyebut Zidane tetap menjadi pelatih utama El Real setelah musim panas 2020. Zidane masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya di Santiago Bernabeu, tetapi kontrak tidak pernah menjadi hambatan baginya. Real Madrid tidak boleh terlalu larut pada pesta juara La Liga 2019-2020. Tantangan besar sudah menunggu mereka di awal Agustus nanti, yakni menyambangi Manchester City di Etihad Stadium untuk memperebutkan tiket perempat final Liga Champions. Madrid takluk 1-2 pada duel leg pertama 16 besar di Santiago Bernabeu beberapa bulan lalu. Artinya mereka harus tampil sempurna dan memetik kemenangan besar di Etihad nanti. Eden Hazard sudah pulih dari cedera panjang dan ambil bagian dalam laju positif Madrid menuju gelar La Liga. Karena itulah Zidane harus mencari cara untuk membantu Hazard mencapai level terbaiknya. Juga Hazard mungkin merupakan pemain yang bakal hafal cara mengalahkan Manchester City di Etihad. Madrid dipastikan tidak akan diperkuat Sergio Ramos untuk pertandingan ini. Sang kapten dijatuhi hukuman suspensi karena akumulasi kartu kuning. Eder Militao bakal menggantikan posisi Ramos berduet dengan Rafael Varane. Masalahnya dua pemain ini jarang bermain bersama di lapangan. Kombinasi mereka masih keko. Sudah sangat jelas bahwa Zidane tidak lagi menginginkan Gareth Bale dan James Rodriguez. Namun bagaimanapun dua pemain ini masih jadi bagian skuad Los Blancos. Zidane harus memastikan bahwa sikap keduanya tidak sampai berdampak buruk pada kondisi mental dan semangat skuad. Bale dan James memang jarang bermain musim ini. Ada kekhawatiran mereka bisa merusak suasana ruang ganti karena rasa frustasi yang memuncak. Marco Asensio musimnya sempat ditegaskan berakhir lebih awal, tapi dia cukup beruntung dengan adanya gangguan pandemi COVID-19. Dia bisa bermain lagi musim ini, bahkan jadi salah satu pemain terpenting Madrid pasca lockdown. Terbukti, Asensio menyumbang 3 gol sejak sepak bola digulirkan kembali. Dia selalu bisa jadi pembeda, bahkan ketika hanya diturunkan dari bangku cadangan. Selain Benzema, Asensio adalah pemain paling tajam Madrid di lini serang. Rasio gol pertembakannya cukup tinggi. Zidane harus mempercayainya lagi di Etihad. Karim Benzema menanggapi pujian Presiden Federasi Sepak Bola Perancis, Noël Le Graët dengan singkat. Striker Real Madrid itu cuma menertawakannya. "Saya memilih untuk tertawa," tulis Benzema di akun Twitternya sambil mengutip cuitan soal pujian Le Graët. Hubungan antara Le Graët dan Benzema memang sudah lama retak. Terlebih setelah Le Graët menutup pintu timnas Perancis untuk mantan pemain Lyon tersebut. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengisyaratkan Sergio Aguero berpeluang untuk bermain dalam laga Liga Champions melawan Real Madrid. Guardiola menyebut striker internasional Argentina itu telah membuat kemajuan yang baik dalam pemulihannya. Aguero merupakan sosok penting di Manchester City pada musim ini. Pemain berusia 32 tahun tersebut merupakan pemegang predikat top skor klub dengan koleksi 23 gol. Kylian Mbappe baru saja membuat banyak klub besar patah hati. Bintang muda terbaik sepak bola ini memastikan tetap akan bertahan di Paris Saint-Germain musim depan. Keputusan yang besar. Beberapa tahun terakhir Mbappe terus dihubungkan dengan sejumlah klub besar. Real Madrid jadi kandidat utama. Juga beberapa nama lain seperti Liverpool, Barcelona, bahkan duo Manchester. Menurut informan AS, meski memutuskan bertahan musim depan, Mbappe sebenarnya telah menolak tawaran kontrak terbaru dari Paris Saint-Germain. Artinya Mbappe punya sejumlah pertimbangan. Los Blancos setelah menjuarai La Liga musim ini justru menanggapi santai komentar Mbappe. Mereka merasa belum waktunya untuk mendatangkan sang bintang dan siap menunggu 1 tahun lagi. Tidak hanya itu, Madrid pun siap menunggu lebih lama. Kabarnya Paris Saint-Germain ngotot mempertahankan Mbappe sampai setidaknya tahun 2022 setelah Piala Dunia Qatar. Mereka percaya harga Mbappe bakal melejit setelah kompetisi tersebut. Sevilla terdepan untuk mengamankan jasa pemain muda Real Madrid Take Fusakubo. Marca melaporkan, mereka dalam pembicaraan tentang kesepakatan peminjaman. Bintang muda Jepang ini tampil mengesankan selama masa pinjaman pertamanya di La Liga. Dengan Real Mallorca selama kampanye 2019-2020, dia mencetak 4 gol dan membuat 5 assist dalam 36 pertandingan.
Sevilla berharap untuk menyetujui pinjaman lebih dari setahun dengan segala kesepakatan termasuk opsi untuk membeli dan mungkin klausul pembelian kembali untuk Real Madrid.